Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Bintaro. Oke, ada yang tahu? Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Andri dengan istrinya ya guys ya. Ini udah di jam 9 malam, 9:37. Oke. Percakapan ini dimulai dari Andri. Andri bilang, "Sayang, maaf ya telat. Keretanya tadi ketahan lama di Sudimara gara-gara AC-nya mati. Gerbong penuh banget, sesak rasanya." Oh, berarti ini posisinya Andre lagi di kereta guys, dan situasinya AC-nya lagi mati dan serasa sesak gitu. "Pantesan, aku cek jadwal belum sampai. Sekarang udah jalan. Baru jalan nih dari Sudimara, baru 4 menitan. Tapi hawanya gak enak banget sis." "Gak enak kenapa? Panasan ya?" "Bukan, masinisnya dari tadi bunyi klakson terus, kenceng banget. Panjang, kayak orang panik. Mungkin ada orang nyebrang kali," kata istrinya. Biasa kan di daerah Bintaro gitu. Gak tahu, tapi ini beda. Gue dengar suara remnya. Suaranya kasar banget. Kayak besi beradu sama besi. Penumpang lain mulai berdiri, pada panik. Sis, gue lihat dari jendela depan ada truk tangki. Oh my god, ada truk di depan kereta guys. Truk Pertamina berhenti tepat di tengah rel. Truk Pertamina itu yang biasa yang bawa bensin gitu ya guys ya. Hah? Terus truknya minggir nggak? Kata istrinya. Nggak bisa, jalannya macet. Truknya kejebak di tengah. Oh, pantes tadi dari tadi keretanya ngidupin klakson terus. Keretanya nggak berhenti sis. Klaksonnya makin gila. Andri lari ke gerbong belakang. Cepetan. Ya, karena kalau ada kecelakaan itu yang paling minim itu di gerbong belakang ya guys, untuk kemungkinan selamat gitu. Nggak bisa, penuh banget. Orang-orang malah dorong-dorongan ke depan. Gue jatuh, sis. Gue lihat masinisnya keluar dari kabin. Mukanya pucat banget. Dia teriak-teriak. Lari ke belakang. Oh, dia teriak-teriak. Dia bilang, lari ke belakang. Benturan, katanya. Andri, jangan bercanda. Lari sekarang. Ini udah mulai panik guys. Telat. Jaraknya udah deket banget. Panas sis. Gue ngerasa hawa panas banget, padahal belum kena. Maafin gue ya, Andri. Andri jawab. Oh my god, aduh, ini, oh ya, kalian pernah dengar tragedi Bintaro? Ya, itu pernah terjadi guys. Dan kedengaran sampai sekarang itu kalau Bintaro itu identik dengan hal-hal mistis guys, karena sering ada terdengar suara-suara di sana. Kayak ini yang dari chat history dari Andri sama istrinya, itu Andri lagi di lokasi kereta, lokasinya di Bintaro. Kemudian biasalah ya kalau misalnya ada kereta lewat tuh biasa ada yang
orang tuh suka ngelanggar kayak lewat aja gitu padahal pelangnya udah ditutup. Nah di kasusnya Andre ini yang di tengah, yang berada di tengah itu ada truk Pertamina. Truk Pertamina tahu dong itu bawa apa, dia bawa bensin. Kalau misalnya kereta itu nggak bisa langsung berhenti guys, dia butuh waktu dan butuh jarak dia baru bisa berhenti. Dan ini mungkin jaraknya udah deket dan masinisnya udah nggak bisa berhentiin keretanya, dan akhirnya boom, meledak, tabrakan. Dan banyak banget dari kereta itu yang meninggal dunia. Aduh, jangan sampai itu terjadi sama kita ya guys ya. Mungkin ada keluarganya yang pernah kejadian seperti ini, boleh komen di bawah ini ya guys. Next, kita lanjut cerita selanjutnya. Oke, ini percakapan antara Anto dengan istrinya lagi. Oke, ini kayaknya kita ngebahas tentang sepasang istri terus ya guys ya. Di jam 10 malam istrinya ngechat si suaminya bernama Anto. "Pak, kamu di mana? Sudah jam 10 malam, kok belum pulang?" "Masih di hutan daerah Lebak Wi sama Pak Usep dan Oyon. Jangan berisik dulu. Ini lagi ritual penting." "Hutan? Kamu bilang cuma mau ke tempat pengobatan? Perasaan aku gak enak, Pak. Pulang aja yuk." "Kamu gak paham. Pak Usep itu sakti." Aduh, ini kalau ngebahas hal-hal yang kayak sakti gitu tuh agak sulit dipercaya guys ya. Dia bisa buka gerbang gaib. Oke. Aku baru selesai gali lubang 2x2 meter pakai tangan sendiri. Capek banget. Tapi bentar lagi uang kita jadi 2 miliar. Oke, aku tahu. Berarti ini melipatkan ganda kekayaan gitu ya guys ya. Logika nggak sih? Aduh, coba kita baca lagi. Gali lubang buat apa? "Pak, itu kayak liang lahat. Jangan macam-macam. Aku takut." "Hus, jangan ngomong gitu. Pak Usep bilang itu pintu masuk ke bank gaib. Oke. Beliau baru aja kasih kopi hitam. Katanya ini kopi gaib. Buat persembahan biar gerbangnya terbuka." "Jangan diminum, Pak. Pak, dengar aku. Kenapa harus minum kopi di depan lubang malam-malam gini? Tolong pergi dari situ sekarang." Iya juga ya guys ya. Kenapa pas banget lagi gali lubang terus minum kopi? "Telat Wi. Aku udah minum setengah. Rasanya agak pahit. Kayak ada rasa logam gitu." Kepalaku langsung pusing banget sekarang. Aduh, ini setelah minum kopi itu tiba-tiba kepala si Anto ini pusing guys. "Pak, segera muntahkan. Itu racun. Kamu di mana lokasinya? Aku telepon polisi sekarang." Pandanganku kabur. Pak Usep sama Oyon cuma berdiri di pinggir lubang. Mereka nggak bantu, malah cuma ngeliatin aku sambil senyum. "Wi, mereka megang cangkul. Mereka bilang waktunya masuk ke gerbang." "Pak, Anto, jawab." Oke. "Pak, oke. Ini dari cerita ini seperti Pak Usep ini dan Oyon ini bekerja sama ya guys, sama ya Pak Usep dan Oyon bekerja sama supaya bisa menjadi kaya dengan cara menumbalkan si Anto. Dia iming-imingin si Anto ngelakuin ritual ini nih, gali lubang, minum kopi supaya nih bank gaib ini kebuka, terus kita bisa mendapatkan kekayaan dan bisa jadi kaya kayak gitu. Padahal niat sebenar dari Pak Usep ini supaya Anto ini
ditumbal kan. Ya, kalau kekayaan itu identik dengan tumbal guys, nggak mungkin sesimpel itu. Nggak mungkin cuma minum kopi udah langsung kebuka, nggak mungkin. Karena kalau berhubungan dengan hal-hal apalagi kerjasama dengan iblis, itu pasti bayarannya itu tumbal, bayarannya nyawa. Dan Pak Anto ini terlena dengan iming-iming kekayaan guys, dan akhirnya mau nih ngelakuin ritual gali lubang, minum kopi, dan akhirnya Pak Anto lah yang menjadi korban dari ritual tersebut, dari ritual yang dilakukan oleh Pak Usep dan Oyon. Nah, jadi jangan mudah percaya hal kayak gitu guys. Kalau misalnya dia menjanjikan kekayaan, seharusnya dia udah kaya duluan, nggak perlu ngakuin, nggak perlu ngajak orang untuk kaya atau apa. Karena hal kayak gitu pasti ada niat di belakangnya. Bisa jadi kita jadi tumbal. Nah, jadi berhati-hati, jangan mudah percaya dengan hal kayak gitu. Oke guys, kita lanjut chat history selanjutnya. Oke, ini percakapan antara Andi dengan Budi di jam 11.52. Oh, ini udah hampir jam 12 malam. Bud, gila, ini sempit banget. Bahu gue bener-bener nempel ke dinding tanah. Oke, ini mungkin situasinya dia lagi di kok dinding tanah itu mungkin lagi di bawah tanah ya guys ya. Lu di mana sekarang? Jangan jauh-jauh. Pemandu bilang area itu udah ditutup karena tanahnya labil. Tanah labil itu maksudnya kayak bisa jadi kita susah ketebak ini arahnya tanahnya kemana, atau bisa mudah runtuh kayak gitu. Gue udah di lantai 2, sekitar 6 meter di bawah tanah. Gelap banget. Senter gue kayak gak mempan nembus kabutnya. Balik aja nih, pasan gue gak enak. Jangan dipaksa kayak gitu ya. Bentar Bud, lu dengar gak? Kayak ada suara orang merangkak di depan gue. Tapi lorong ini cuma muat 1 orang. Gak ada siapa-siapa di bawah selain lu Andi. Jangan bercanda. Oke, berarti ini Andi nekat ya guys ya untuk lebih mendalami ke tanah. Padahal itu adalah area terlarang yang tidak boleh dimasuki karena kondisi tanahnya itu labil. Gue serius. Suaranya ritmik. Set kayak model itu apa tuh? Kayak orang seret. Kayak kulit ketemu tanah lembab. Dan baunya bau besi karatan sama daging busuk. Keluar sekarang. Itu area jebakan. Bud, gue nemu sesuatu. Ada boneka lusuh di pojokan lorong yang gak mungkin dilewati turis. Gue mau ambil. Tunggu. Apa? Kenapa? Aduh. Senter gue kena sesuatu di plafon. Ada kawat tipis. Oh iya, di zaman dulu kan kayak perang gitu kan, mereka pada atau berburu binatang, mereka pasti beri jebakan-jebakan kayak besi-besi gitu guys ya. Tipis banget di depan muka gue. Jangan bergerak. Itu grenade trap atau bobby trap, sisa perang. Jangan sentuh kawatnya. Oke. Ya kan, seperti yang tadi saya bilang, itu kayaknya itu jebakan. But, masalahnya bukan kawatnya. Di belakang kawat itu ada orang. Loh, kok bisa? Dia jongkok. Pakai baju tentara lengkap. Tapi wajahnya nggak ada, Bud. Cuma kabut hitam. Oh my god, Andi, jawab gue. Dia senyum. Terus gue bisa ngerasain dia senyum, meskipun gak ada di mulutnya. Dia naik kawatnya, Bud,
kaki gue. Rolling trap. Oh my god. Paku-pakunya muter masuk ke betis gue. Sakit banget. Ya ampun, Andi keluar dong. Lari. Tapi kan kakinya sakit ya. Dia narik gue ke lantai 3 yang lebih dalam. Andi, gue panggil bantuan. Tahan. Nggak usah, Bud. Di sini rame. Hah? Rame? Banyak yang lagi nunggu gue di bawah. Di kegelapan 12 meter. Andi, keluar. Andi, jawab gue. Aduh. Andi ini seseorang yang pengen cari tahu ya guys. Itu bagus. Tapi ini malah buat dia celaka sendiri. Udah dibilang di lantai 3, di lantai 2 itu aja udah nggak boleh lewat situ karena tanahnya. Dia masih jalan, terus dia ketemu kawat-kawat yang bekas sisa perang. Biasa kan terjadi tuh kok di Pampang dulu ada jebak-jebakan kayak perang. Nah, suatu ketika dia ketemu dengan seseorang tentara di dalam tanah, kemudian dengan muka yang kabut hitam gitu guys. Itu bukan orang sih, itu fix kayak arwah yang penasaran bekas tentara di zaman dulu. Itu kan banyak tuh yang mati di sana. Kemudian dan dia juga ada bilang dia ditarik, kakinya kena besi, kemudian dia ditarik ke dalaman 12 meter guys. Bayangin, kedalaman 12 meter. Dan di sana dia nggak sendirian, di situ rame. Berarti banyak tentara-tentara yang dikubur sedalam itu. Banyak yang mati, mengenaskan karena mungkin jebakan, karena perang. Aduh, kalau bisa peringatan itu dituruti ya guys, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kalau misalnya dilarang, berarti ada sesuatu yang akan terjadi di bawah sana. Oke, untuk chat history hari ini sekian dulu. Komen, like, dan subscribe. Jangan lupa bantu support aku untuk bisa bikin konten yang banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.